Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Piala Asia U17 antara Indonesia versus Afghanistan yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor yang meyakinkan 2-0. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Indonesia menyelesaikan perjuangan mereka di fase grup dengan menjadi juara grup C dan tentunya sudah memastikan lolos ke Piala Dunia dan merupakan satu-satunya wakil dari ASEAN yang bukan saja lolos ke Piala Dunia tetapi juga bisa lolos dari fase grup, karena dua wakil lainnya yaitu Thailand dan juga Vietnam tersingkir dari fase grup. Berarti memang ada kemajuan yang luar biasa dari Indonesia sehingga untuk pertama kalinya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi dan juga menjadi juara grup. Ini adalah sebuah keberhasilan yang luar biasa yang perlu kita memberikan apresiasi kepada para pemain, jajaran pelatih, dan juga tentunya federasi. Karena semua pihak alias para stakeholder bekerja dengan baik dan juga bersinergi secara baik untuk bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Timnas Indonesia U17. Selain itu juga teman-teman, suatu hal yang unik yang bisa kita melihat dari permainan Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 kali ini adalah staying power dari para pemain. Karena faktanya dari total 7 gol yang berhasil dicetak oleh para pemain dari Timnas Indonesia U17 di fase grup, 4 diantaranya dicetak setelah menit ke-80. Bahkan ada 3 gol yang dicetak di masa injury time. Betul, ada 1 gol di masa injury time itu yang dicetak melalui penalti. Tapi juga kan kita melihat para pemain dari Timnas Indonesia U17 berjuang habis-habisan sampai menit atau detik terakhir untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Timnas Indonesia U17. Nah, itu bentuk apresiasi dari saya. Apakah ada kritik dari saya? Tentu ada kritik. Kritiknya yaitu para pemain kadang-kadang terlambat mengambil keputusan. Yang sebetulnya merupakan hal yang wajar karena ini adalah pengalaman baru bagi mereka bermain di pentas yang besar, yaitu Piala Asia. Lagi-lagi saya ulangi, ini Piala Asia bukan Piala AFF. Dan uniknya kan Timnas Indonesia U17 ini yang dilatih oleh Nova Arianto sebelumnya gagal menjadi juara dari Piala AFF, tapi lolos ke Piala Dunia. Ya ini kan sudah prestasi dong artinya. Daripada mendapatkan gelar Piala AFF, tapi kemudian tidak bisa naik level, tidak bisa lolos ke Piala Asia, atau bermain di Piala Dunia. Jadi memang pengambilan keputusan itulah yang masih menjadi kesulitan bagi para pemain di atas lapangan. Dan juga tentunya finishing. Nah, finishing ini juga terkait dengan decision making alias mengambil keputusan. Maka itu yang saya harapkan nanti para pemain di babak perempat final ya, kita kan belum tahu ya nanti Indonesia lawan siapa karena di grup D masih ada 4 tim yang punya peluang yang sama sebetulnya, mulai dari Iran, Tajikistan, Oman, dan ya kita belum tahu apakah Korea Utara akan menjadi juara grup atau tidak. Tapi siapapun yang nanti menjadi lawan dari Indonesia, seharusnya para pemain nggak perlu khawatir apalagi takut. Ya, karena sejauh ini juga mental mereka cukup kuat ya. Karena kita bisa melihat melawan Korea Selatan digempur habis-habisan, tapi ya mereka tidak menyerah. Ya, memang Korea tidak bisa mencetak gol di pertandingan tersebut, tetapi bukan berarti jika nanti Korea mencetak gol, kemudian Korea akan menang dengan mencetak lebih banyak gol lagi. Kita tidak bisa berpikir seperti itu karena ya di sepak bola ini ya tidak ada yang mustahil dan sulit sekali untuk bisa memprediksi ya kan hasil akhir dari sebuah pertandingan sepak bola. Jadi decision making and finishing, nah itulah yang harus diperbaiki oleh para pemain. Kalau soal passing-passing yang memang beberapa kali tidak akurat, ya itu juga terkait dengan decision making. Artinya seperti ini, kadang-kadang bola itu kelamaan dipegang. Padahal seharusnya sudah dipassing, dan kadang-kadang para pemain juga lama menguasai bola karena belum ada rekan yang lain yang melakukan pergerakan tanpa bola. Karena kalau mau dipassing, itu kan harus passing ke rekan yang free. Kalau rekannya belum free, maka dia akan lebih lama menguasai bola. Tapi pada saat dia lebih lama menguasai bola, dia pun harus bisa memproteksi bola atau memberikan umpan secara cepat ke belakang. Tapi kadang-kadang terlambat, sehingga bisa direbut oleh para pemain tim lawan. Jadi
ya saya pikir kita perlu bersyukur juga bahwa timnas Indonesia U17 kita bisa naik level, lolos ke Piala Dunia. Tapi seperti yang selalu saya katakan, sebagai supporter teman-teman, kita harus tetap rendah hati, ya kan? Kita jangan mengejek lah tim-tim lawan yang dikalahkan oleh Indonesia, karena mereka juga respect ke para pemain timnas Indonesia U17 dan para pemain yang rata-rata usianya 16 tahun ini juga masih punya waktu yang cukup lama ya untuk berkembang. Jadi ya ini adalah awal lah dari proses mereka yang sekarang sudah kelihatan progres di timnas. Tapi nanti kan yang kita harapkan jangan sampai pada saat nanti mereka gabung ke klub mereka masing-masing dan mulai main di Liga 1, tiba-tiba nanti permainan mereka berubah. Jadi mereka secara individu pun harus menjaga performa mereka, karena tentu yang kita harapkan bahwa para pemain ini nanti bisa dipromosikan ke Timnas Indonesia U20 dan kemudian tentunya ke Timnas Indonesia Senior. Tapi tentu kita semua wajar jika merasa bahagia bahwa Timnas Indonesia U17 bisa sapu bersih ya kan 3 kali kemenangan. Jujur teman-teman ya, jujur nih saya sumpah nih, saya tidak pernah menyangka apalagi membayangkan Indonesia itu bisa sapu bersih. Kalau dari awal memang saya feeling Indonesia bisa lolos dari fase grup dan kemudian ya tentu lolos ke Piala Dunia. Tapi saya tidak menyangka bisa mengalahkan Korea dan tidak kemasukan gol. Dan memang kali ini kan formatnya berbeda untuk lolos ke Piala Dunia. Jika sebelumnya di Piala Asia U17 tim yang bisa bermain di Piala Dunia itu harus lolos sampai semifinal, tapi kali ini kan hanya lolos dari fase grup, artinya masuk ke perempat final, maka dipastikan tampil di Piala Dunia. Tapi kan tidak semudah itu. Formatnya berubah, tapi kan segala sesuatunya perlu dibuktikan di atas lapangan. Ya, kalau kita berpikir bahwa gampang nih Indonesia sekarang lolos ke Piala Dunia karena dengan lolos dari fase grup, ya udah main di Piala Dunia. Tapi contohnya Thailand dan Vietnam yang kita tahu, ya kan? Sebelumnya nih Thailand juga pernah sebelumnya sudah lama tampil di Piala Dunia U17 dengan format yang lama. Tapi kali ini kan mereka gak lolos. Sebetulnya kan kali ini kalau kita berpikir gampang, kok Thailand gak lolos, kok Vietnam juga gak lolos, ya kan? Artinya tidak ada yang gampang di sepak bola. Segala sesuatunya itu bisa dicapai dengan kerja keras di atas lapangan dan tentunya bermain secara cerdas. Dan itulah yang dilakukan oleh para pemain di 3 pertandingan di fase grup. Oke, sekarang kita perlu membahas sedikit tentang pertandingan dini hari tadi ya. Sudah dini hari lah, kan sudah lewat tengah malam ya. Jadi saya juga kurang tidur. Saya kurang tidur bukannya karena saya kecewa atau marah, tapi saya senang. Jadi kepikiran terus nih permainan dari Timnas Indonesia U17 bisa mencetak 2 gol di masa injury time. Dan juga ya dari awal kan kita sudah tahu ya bahwa Nova Arianto akan melakukan perubahan di line up dan dia hanya mempertahankan 4 pemain dari 2 pertandingan sebelumnya, yaitu Dava, Putu Panji, Alfredo dan juga Alvaro. Sisanya adalah pemain-pemain yang dia memberikan menit bermain dari awal. Dan memang sebetulnya dari segi permainan Indonesia yang dominan, bahkan ball possession dari Timnas Indonesia U17 kita ya sedikit lebih unggul lah daripada Afghanistan. Dan jumlah peluang memang secara keseluruhan Timnas Indonesia U17 kalah dari Afghanistan secara keseluruhan ya. Tapi ya akhirnya Indonesia bisa mencetak 2 gol. Artinya begini, memang para pemain kita itu mendominasi jalannya pertandingan, tapi tidak mudah juga untuk bisa menembus pertahanan dari Afghanistan. Karena Afghanistan di pertandingan terakhir mereka di fase grup yang sudah pasti mereka tidak akan lolos, bermain habis-habisan. Jadi seperti yang saya katakan, tim ini walaupun adalah tim lemah juga tidak bisa diremehkan. Karena mereka juga memberikan pressing yang luar biasa. Sebaliknya para pemain kita juga bisa melakukan counter pressing. Dan seandainya finishing dari para pemain Timnas Indonesia U17 itu bagus, ya gak perlu juga menunggu sampai waktu injury time. Karena Putu Panji itu mendapatkan 2 peluang dari situasi bola mati. Satu dari corner, satu lagi dari free kick. Gak bisa gol, ya kan? Dua-duanya melenceng. Kemudian Fandi Ahmad shooting, ya kan melenceng juga. Padahal sudah bagus itu build up-nya. Jadi build up itu gak jelek dari para pemain Timnas Indonesia U17. Sebaliknya dari Afghanistan yang saya melihat mereka coba untuk memanfaatkan kepanikan yang tercipta di ruang pertahanan Timnas Indonesia U17. Padahal gak berbahaya bola-bola yang mereka berikan. Dan saya agak khawatir nih ya, karena beberapa kali saya melihat para pemain Afghanistan itu mengirimkan trupas, tiba-tiba ada pemain dari Timnas Indonesia U17 itu yang out of position, sehingga bisa diterima oleh pemain mereka. Artinya pada saat Timnas Indonesia U17 ini bermain dengan strategi ofensif, ya sering nih para pemain yang bermain di pertahanan ini out of position. Nah ini yang harus dijaga. Jadi ya mau main ofensif boleh, tapi jangan lupa juga kembali ke posisi masing-masing. Dan Afghanistan kebanyakan itu menciptakan peluang dari luar kotak penalti, karena gak gampang juga untuk menembus kotak penalti atau masuk sampai ke kotak penalti pertahanan Indonesia. Karena memang pada saat para pemain Afghanistan itu menguasai bola, ada saja double cover, ada covering yang dilakukan oleh pemain lain menutup
ruang yang terbuka yang ditinggalkan oleh pemain yang out of position. Jadi kesalahpahaman, ya, out of position. Nah, inilah yang bisa membuat tim lawan itu mencetak gol ke gawang Indonesia. Kalau enggak, menurut saya sulit, ya kan? Karena memang begitu banyak pemain yang berada di pertahanan Indonesia itu juga menyulitkan, ya, atau juga mengganggu visi dari para pemain tim lawan untuk bisa mencari target. Seperti para pemain Korea itu. Padahal banyak kan peluang dari para pemain Korea. Tapi babak kedua ini yang saya suka dari Novarianto, oke lah memang. Tentu Nova mengincar kemenangan juga, ya kan. Kalau nggak bisa menang ya minimal jangan kalah. Tapi kelihatan dia mengincar kemenangan karena di babak kedua itu dia melakukan serangkaian pergantian pemain. Betul, ada dia mainkan shot akhir yang saya terkesan banget dengan permainannya. Kalau nggak salah ini pertama kali ya dia mainnya. Saya nggak pernah lihat dia di 2 pertandingan sebelumnya. Saya nggak lihat dia main, kayaknya nggak main dia. Bagus nih pemain dia kan, kaki kirinya, aduh luar biasa nih. Dan ada juga Evandra dimainkan dan Alberto ya, kalau nggak salah ini 3 pemain dulu masuk. Ini untuk apa 3 pemain ini masuk? Untuk menajamkan serangan. Karena kelihatan bahwa tidak banyak peluang yang bisa diciptakan melalui open play. Hanya 1 peluang tuh dari Fandi Ahmad dari open play. Jadi memang serangan dari Indonesia terlihat lebih berbahaya. Tapi kemudian pada saat goli masuk barulah ada pemain yang bisa menjadi penghubung, ya kan, di depan. Maka itu pada saat goli masuk lebih banyak peluang yang bisa diciptakan oleh para pemain timnas Indonesia 17. Tapi kan kita melihat beberapa kali juga sudah ada situasi one on one nggak bisa cetak gol juga. Ada Raffi kan, kalau nggak salah tuh sekali Raffi ragu-ragu. Ya kan, ini sama seperti Mirza nih di pertandingan pertama lawan Korea Selatan. Nah, ini yang saya harapkan. Ini sudah nggak bisa seperti ini lagi, ya kan? Artinya decision making tuh harus lebih baik lagi. Dan memang banyak yang biasanya mengatakan, wah ini kan masih di level U17, para pemain nggak boleh diberikan beban untuk meraih prestasi. Ya salah. Justru di level U17 ini para pemain harus diberikan pemahaman, bukan tekanan, pemahaman bahwa menang itu penting juga. Iya dong, kalau para pemain nggak diberikan pemahaman bahwa menang itu penting juga, ya nanti mainnya juga agak serius, ya kan? Kan nggak penting juga menang. Jadi kemenangan itu penting, tapi lebih penting lagi adalah untuk mengikuti instruksi dari pelatih agar bisa meraih kemenangan tersebut. Maka itu para pemain jelas terlihat mengikuti game plan dari Novarianto. Apa? Waktu di babak kedua, para pemain yang masuk dari bangku cadangan yang biasanya bermain sebagai starter lebih cepat melepaskan bola. Nah, gak lama menguasai bola sehingga lebih banyak peluang yang bisa tercipta. Alberto saja sudah one on one, dia angkat bola, sayang itu. Ya kan, dia gak bisa mencetak gol. Tapi akhirnya kita lihat dari proses fast break, setelah ada bola yang direbut di tengah, ada Raffi memberikan bola kepada Aldiansyah kepada Alberto. Waduh ngeri banget nih finishingnya, gak gampang loh itu dia finishing dengan kaki kanannya, sudut yang sempit, tapi dia bisa mencetak gol. Dan dia juga selebrasi yang unik ya, tapi saya harapkan juga Alberto nanti bisa sadar ya bahwa masih ada banyak pertandingan ke depannya. Tapi saya pikir ya gak masalah lah, karena dia kan merayakan gol ya yang dia cetak, dan ini adalah gol kedua bagi dia. Sebelumnya juga dia mencetak gol ke Yaman, dan kemudian ada gol lagi, injury time lagi. Ini yang saya bingung loh, padahal di injury time sebelumnya juga ada peluang hampir Indonesia mencetak gol, dan ada gol lagi. Kali ini juga golnya cakep, Aldiansyah free di sektor wing, dan Aldiansyah memberikan umpan. Kiper Afghanistan tuh kayaknya salah baca bola ya. Kemudian ada Goli yang kosong, dan Goli bisa mencetak gol sama seperti Alberto. Goli mencetak gol keduanya di Piala Asia U17 ini untuk melengkapi kemenangan Indonesia menjadi 2-0, sehingga Indonesia sapu bersih 3 pertandingan di fase grup dan menjadi juara grup. Ya intinya mau menjadi juara grup atau runner up grup ya itu gak masalah juga, karena yang paling penting adalah untuk bisa lolos dari fase grup dan bermain di Piala Dunia. Sebetulnya buat apa bermain di Piala Dunia? Ya untuk jam terbang bagi para pemain. Iya dong, para pemain muda ini memerlukan jam terbang. Dan jika di Piala Dunia U17 2023 lalu Indonesia itu menjadi tuan rumah dan unggulan masuk pot 1, nah kali ini belum tentu unggulan. Jadi nanti lawan di Piala Dunia akan semakin berat, gak seperti lawan-lawan di Piala Asia. Tapi yang saya suka dari Novarianto bahwa dia adalah pelatih yang berpikir keras di pinggir lapangan. Dan pelatih yang benar-benar melihat seluruh kejadian yang terjadi. Jadi dia bisa melihat, oh pemain ini salah nih. Tadi umpannya salah nih, pergerakan tanpa bolanya. Nah, dia tentu langsung akan melakukan perubahan di babak kedua. Karena sama seperti di pertandingan sebelumnya lawan Yaman, ketika Novarianto melakukan 2 pergantian pemain, salah satunya adalah Raffi, kemudian ada Josh Holong ya, kalau nggak salah namanya kan, mereka langsung memberikan impact, mereka memberikan kontribusi di babak kedua. Nah, diperlukan pelatih seperti ini yang bisa membaca situasi dan kondisi di atas lapangan. Ya, bukan pengamat. Kalau pengamat seperti saya,
Saya hanya bisa berbicara setelah pertandingan, tapi tentu sesuai dengan fakta. Ya kan, sebelum pertandingan juga saya bisa memberikan beberapa fakta. Tapi pengamat itu tidak boleh menghakimi. Gak boleh pakai formasi A. Gak boleh mainin pemain ini. Ya, emangnya dia pernah menjadi pelatih? Belum tentu juga kan. Kalau pernah menjadi pelatih secara profesional, berada di pinggir lapangan, nah itu hal yang beda. Mungkin bisa memberikan kritikan yang lebih tajam lagi. Tapi kalau enggak, ya lebih baik memberikan fakta. Ya kan, faktanya adalah Indonesia bisa menang karena tidak perlu juga tampil menyerang di setiap pertandingan. Tapi menyerang pada saat diperlukan. Jadi teman-teman, kita sebagai supporter, kita perlu bijak. Bahkan ada beberapa komentar dari teman-teman yang merupakan supporter yang menurut saya bagus-bagus nih. Bahkan nih tadi saya posting di akun IG saya nih, bagus sekali jujur nih ya. Saya gak lagi bercanda ya. Ini bagus sekali nih. Ada di channel YouTube Triple B. Nah, dia mengatakan bermain bola itu ada dua pondasinya, ya. Yang pertama fisik. Fisik kita harus tangguh. Nah, betul. Fisik dari para pemain timnas Indonesia 17 ini tangguh kan? Karena buktinya sampai injury time ya masih terus bergerak, masih terus coba untuk menciptakan peluang. Yang kedua, kita harus tahu di mana lawan. Ya kan? Itu yang tadi saya katakan pada saat mau passing. Dan di mana kawan? Dari situlah passing-passing kita akan terkoordinasi dengan baik dan akurat. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman juga yang merupakan supporter semakin cerdas. Inilah yang saya inginkan dari channel Triple B ini. Jadi ini dua play button, silver dan gold, bukan karena saya, tapi karena teman-teman. Karena teman-teman support channel ini. Iya kan? Jadi saya harapkan teman-teman juga bisa menjadi semakin cerdas dengan lebih sering mendengarkan analisa di Triple B, karena saya selalu memberikan fakta, fakta, dan fakta. Ya kan? Saya nggak mau menghakimi siapa-siapa karena saya adalah pengamat. Ya kan, dan saya hanya melihat dan saya hanya bisa memberikan sudut pandang saya. Oke, kita tunggu pertandingan perempat final nanti. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.